Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Hidayati, mengajar seni budaya di SMA 3 Pandeglang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi seni batik Banten. Seni batik Banten ini, materi yang akan kita uraikan adalah yang pertama sejarah batik Indonesia, yang kedua perkembangan batik Indonesia, ketiga sejarah dan pengertian batik Banten, keempat ide gagasan pencipta dan apresiasi seni batik Banten, yang kelima adalah mengenal jenis-jenis motif batik Banten. Selanjutnya sejarah batik Indonesia, kita kupas dari perkembangan batik. Dari perkembangan batik dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, dikembangkan pada masa Kerajaan Mataram, Kerajaan Solo, dan Kerajaan Yogyakarta. Mulai meluasnya keseniannya masyarakat pada akhir abad ke-18 atau abad ke-19. Dari segi pengertian batik, batik berasal dari kata amba yang artinya menulis, dan nitik dengan makna yaitu titik. Jadi batik pada dasarnya merupakan sebuah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasannya. Kemudian filsafat batik. Filsafat dalam pembuatan ini berakar pada filosofi atau filsafat dari budaya agraros, ragam hias, lambang-lambang, dan bahan sarana. Kerangka waktu dalam mengerjakannya semua mengekspresi kehidupan berbasis kebudayaan dan pertanian. Selanjutnya perkembangan batik Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1970. Dalam perkembangan batik Indonesia ini terjadi 3 perkembangan. Yang pertama pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada masa pendudukan Jepang ini muncul gaya atau motif batik baru. Ada 3 macam, yaitu Hongkokai, pagi sore, dan terang bulan. Pada tahun 1950 muncul juga kain batik 3 negeri berasal dari 3 daerah. Terus batik sudah berkembang dan digunakan sebagai bahan pakaian. Lalu berdirinya Koperasi Batik GKBI atau Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Pada tahun 1955 sampai 1970, batik Indonesia yang membawa pesan persatuan. Nah, batik ini diperkasai oleh Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu pada tahun 1958 didirikannya Pusat Penelitian Batik di Yogyakarta. Dan tahun 1960 muncullah gayanya Indonesia Raya, dan pada puncaknya yaitu pada tahun 1970. Nah, puncaknya pada tahun 1970, batik banyak dikenal oleh masyarakat melalui pameran-pameran dan peragaan dalam acara kunjungan kepala-kepala negara lainnya. Juga pameran perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Batik sebagai warisan budaya Indonesia tadi mungkiri telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Batik bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga tidak berlebihan jika UNESCO akhirnya mematenkan ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda. Batik ini ditetapkan pada 2 Oktober 2009 yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai Hari Batik Nasional. Selanjutnya kita bahas sejarah dan pengertian batik Banten. Nah, di sini ada apa saja sih sejarahnya dan bagaimana perkembangan batik itu sendiri yang menjadi ciri khas dalam sebuah pembentukan motif baru atau ragam hias baru dari batik nasional. Nah, yang pertama yaitu batik Banten menjadi batik pertama yang mempunyai hak paten dari UNESCO.
Dalam proses perjalanannya tidak begitu panjang sehingga mendapatkan hak paten dari UNESCO cukup beberapa waktu lama hingga akhirnya batik Banten dinobati sebagai batik terbaik di dunia. Batik Banten memiliki identitas tell story atau motifnya bercerita. Dalam ragam hiasnya memiliki kekhasan tersendiri. Motifnya banyak mengambil dari benda-benda peninggalan sejarah atau artefak dan nama-nama penambahan atau gelar Kesultanan Banten. Yang ketiga, batik Banten memiliki 75 motif ragam hias batik. Selanjutnya ada ide gagasan pencipta dan apresiasi seni batik Banten. Ragam hias corak batik pada umumnya dipengaruhi ada 5 poin yang perlu kalian pahami. Jadi ini ragam hias ini akan mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan motif batik itu sendiri. Yang pertama ada letak geografis daerah pembuatan batik. Yang kedua sifat dan data penghidupan daerah yang bersangkutan. Ketiga kepercayaan dan adat istiadat setempat. Keempat keadaan flora dan fauna. Yang kelima ada akulturasi dengan daerah-daerah pembatik lainnya. Nah, akulturasi ini adalah penggabungan dari gabungan daerah sehingga menghasilkan corak motif batik yang baru.